Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menyapa Anda dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19. Di hari libur Tahun Baru Islam ini Rabu 11 Agustus, 3 berita seputar pandemi senantiasa kami sajikan untuk memperbarui informasi Anda. Pemirsa, PPKM level 4 telah kembali diperpanjang pemerintah. Berarti kondisi penularan virus SARS-CoV-2 masih belum terkendali. Dan berikut kabar terbaru seputar penanganan pandemi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali menerapkan sistem ganjil genap yang mulai berlaku pada Kamis 12 Agustus hingga Senin 16 Agustus 2021 mulai pukul 6 pagi sampai pukul 8 malam. Kebijakan tersebut sebagai cara lain untuk mengganti penyekatan ruas jalan yang sebelumnya berlaku di 100 titik wilayah ibu kota. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo pada Rabu 11 Agustus bersama jajarannya mulai menyosialisasikan pemberlakuan sistem ganjil genap tersebut kepada sejumlah pengendara yang melintasi kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Ia mengatakan mekanisme pelaksanaan pemberlakuan sistem ganjil genap itu selain membatasi mobilisasi kendaraan di kawasan DKI Jakarta, juga membatasi mobilitas masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Mengingat surat tanda registrasi pekerja STRP masih tetap berlaku bagi para pekerja di sektor kritikal dan esensial selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Meski memang, kata Sambodo, pemeriksaan STRP nantinya tidak lagi dilakukan oleh aparat di jalan raya. Karena hanya orang-orang yang punya STRP lah sebetulnya yang boleh melaksanakan kegiatannya. Karena kan sebetulnya mana yang kritikal esensial kan masih, mana yang harus WFH 100% masih, mana yang WFA 50% masih. Nah, itu di hilir tentu akan ada intervensi di hilir. Nah, jadi STRP itu untuk persyaratan orangnya, ganjil genap itu untuk persyaratan dari kendaraannya yang melakukan mobilitas. Tidak kurang dari 400 personel kepolisian disiagakan untuk memeriksa plat nomor kendaraan roda 4 yang melintasi 8 ruas jalan, yakni Jalan Sudirman Tamrin, Medan Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Hayamuruk, Jalan Pintu Besar Selatan, hingga Jalan Gatot Subroto, kemudian Kuningan, serta Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Oleh karena masih bagian dari aturan masa PPKM, maka bila mana para pengendara roda 4 terdapat melanggar akan dikenakan sanksi putar balik. Namun apabila putar balik kendaraan akan menimbulkan kepadatan, maka pihaknya akan memasang rambu permanen dan menindak sanksi tilang bagi pelanggar. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebanyak 2.500 santri dan pengajar di Pondok Pesantren Persatuan Islam 1 dan 2 Kota Bandung menjalani vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Jawa Barat Rabu 11 Agustus. Para santri berusia di atas 12 tahun ini telah mengantri sejak pukul 8 pagi untuk mendapatkan dosis pertama vaksin COVID-19 dari Sinovac Tiongkok. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Doviri mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi bagi ribuan santri di pondok pesantren ini merupakan prioritas Polda Jawa Barat demi mempercepat terciptanya kekebalan komunal dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari total 50 juta penduduk Jawa Barat, 70% diantaranya atau sekitar 37 juta orang harus menerima vaksinasi dosis kedua sehingga kekebalan komunal di Jawa Barat dapat tercipta. Jumlah vaksinnya hari ini kurang lebih 2.500. Kemarin tahap 1 sudah dilaksanakan dan seterusnya masih ada 9 atau 10 titik lagi ya yang tersebar di Jawa Barat. Kita berkomitmen untuk terus melaksanakan kolaborasi ini dengan baik dan bagaimanapun juga ini penting untuk sekaligus mengedukasi dan memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana vaksin itu penting karena memutus mata rantai penyebaran COVID. Selain di Ponpes Persatuan Islam Bandung, kegiatan vaksinasi serupa juga dilakukan di 10 ponpes lainnya di Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syekh Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Komandan Kodam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin berkunjung ke tempat isolasi terpusat Kampung Nelayan di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Selasa 10 Agustus.
Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan sejumlah bantuan logistik harian kepada pasien dan tenaga kesehatan yang bertugas di isoter tersebut. Maijen Hasanuddin menjelaskan, dalam penanganan COVID-19, TNI dan Polri bersinergi semaksimal mungkin membantu agar pandemi ini bisa segera berakhir. Sementara itu, dalam hal capaian vaksinasi di Sumbar yang masih rendah, Pangdam mengatakan kedatangan vaksin secara bertahap salah satu penyebab masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Sumbar. Bantuannya adalah tingkat kebutuhan di sini yang bisa digunakan, masker dengan kebutuhan harian yang bisa mendukung kegiatan ini. Demikian. Pesan dari Pangdam sendiri terkait masih rendahnya vaksinasi bagaimana Pak? Kalau vaksinasi tadi kami sudah diskusi dengan Pak Kapolda, dengan Pak Danrem. Pada dasarnya kita sudah siap untuk melaksanakan vaksin, namun vaksin datang secara gradual, secara bertahap. Dari atas nanti akan kita maksimalkan sesuai dengan sasaran-sasaran yang direncanakan. Penanganan kan sudah dilaksanakan dengan baik ya bawah, dan memang sengaja bapak-bapak kita dari pusat melihat bagaimana penanganannya ini mana tuh bisa dijadikan bahan studi gitu ya untuk daerah lain. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyempatkan diri menyapa dari jauh pasien yang sedang menjalani isolasi. Adapun bantuan yang diserahkan Pangdam 1 Bukit Barisan, yaitu beras sekitar 2 ton, masker kain sebanyak 10.000, cairan pembersih tangan, dan buah-buahan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara mewartakan. Demikian informasi COVID-19 hari ini. Esok hari kami akan menampilkan berita-berita terbaru lainnya dalam rangkaian Kilas Nusantara mulai pukul 9 pagi. Selamat menghabiskan waktu menyenangkan bersama keluarga di rumah saja. Sampai jumpa.